Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158, ruangan 14. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint perpajakan ke-9 dengan materi PPH, subjek pajak, dan objek pajak. PPH atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honor, hadiah, dan yang lainnya. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Subjek pajak yang menjadi subjek pajak yaitu yang pertama, A. Orang pribadi, B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Berikutnya, subjek pajak dapat dibedakan menjadi yang pertama, subjek pajak dalam negeri. A. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang B, subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Kriterianya, yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. C. Subjek pajak warisan yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri yang terdiri dari A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. B. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang tidak termasuk
Subjek pajak. Yang pertama, ada kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat A. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. B. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat A. Bukan warga negara Indonesia. B. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek pajak. Penghasilan objek pajak bersumber dari yang pertama, hubungan kerja dan pekerjaan, yang kedua, usaha dan kegiatan, yang ketiga, modal atau harta bergerak ataupun tidak bergerak, dan lainnya. Objek pajak penghasilan. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang kelima, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang keenam, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi. Yang ketujuh, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kedelapan, sewa dan penggunaan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesembilan, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Sekian presentasi perpajakan ke-9 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.